gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini kita menemukan ada satu konten kreator yang memang terkenal dengan kata-kata yang sangat kontroversial, itu menghujat orang-orang Sunda dengan mengatakan, saya mohon maaf ya, saya hanya mengulang saja, dengan mengatakan orang Sunda itu anjing gitu. Semua orang Sunda itu anjing gitu. Dan tak lama setelah itu merasa terancam, akhirnya dia melakukan klarifikasi, saya mohon maaf itu semua di luar kesadaran saya karena saya sedang mabok. Begitu kan? Nah, setelah itu bereaksilah orang-orang Sunda, dari mulai preman-preman, dari mulai para aktivis sampai kemudian seniman dan pejabat, itu ramai-ramai berusaha untuk membalas serangan itu dengan berbagai caranya, termasuk juga melaporkan ke polisi dan sebagainya. Saya memiliki pandangan yang agak berbeda. Saya juga dalam hal ini adalah orang Sunda. Saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Baraya bahwa saya pikir kalau kita melakukan reaksi yang berlebihan kepada orang itu, justru kita tidak sesuai dengan karakteristik orang Sunda yang someah gitu ya. Karakteristik orang Sunda yang tidak suka berkonflik. Kita tidak usah terlalu banyak melibatkan diri dengan dia karena khawatir jadi merang gitu ya. Kata orang Sunda mau merang gitu. Jadi araratil gitu. Dengan dia, maksudnya gini Baraya, kan dia itu mengaku bahwa dirinya mabok dalam pernyataan-pernyataan itu. Silahkan koreksi jika saya salah, justru orang mabok itu adalah orang yang jujur. Karena dia tidak memiliki platform untuk menyembunyikan isi hatinya. Karena lagi mabuk, lagi nggak sadar gitu. Jadi ketika dia ngatain orang Sunda itu seperti ini dan seperti itu, dia nggak usah minta maaf. Itu justru dia tuh sedang jujur dalam mengatakan itu. Dan kita juga bisa melihat rekam jejak yang sebelumnya, memang dia itu relatif benci sama orang Sunda. Begitu kan? Nah, jadi ya memang dia seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa orang itu, sekeluarga itu, ya emang hidup dari kontroversi. Entah bagaimana ceritanya, apakah mereka memang berniat untuk menciptakan terus-terusan kontroversi untuk mendapatkan engagement dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah dia emang sejak awal itu kontroversi. Makanya alih-alih kita berpikir untuk menggeruduk dan sebagainya, kita tuh harus bersimpati, berempati, bahkan kasihan kepada dirinya. Bayangkan Baraya, bayangkan seandainya Baraya adalah seorang ibu, punya anak dua, kayak gitu kelakuannya, dua-duanya. Masalah agama diremehkan, kesukuan diprovokasi, kemudian kata-katanya toksik dan racun semua, dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang harus ngepel, yang harus nyebokin, yang harus bersih-bersih siapa? Ibunya, yang katanya harus sujud-sujud, yang harus katanya cium kaki ke sana ke sini untuk minta agar anak-anaknya itu dimaafkan. Coba Baraya, bagaimana prihatin dan sedihnya seorang ibu yang punya anak kayak gitu. Itu mah udah